YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita. Namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jali mudra di depan dada, ucapkan namaste saat Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jali mudra di depan dada, ucapkan namaste saat Selamat datang di kanal YouTube YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam lindungan Yang Widi. Wabah masih melanda, suasana juga diramaikan dengan hashtag physical distancing, social distancing, dan tetap di rumah saja. Ya, kita di rumah saja, memilih sehat, mengikuti anjuran yang berwenang, namun tak membatasi kreativitas harus terus mengembara. Seperti saluran YTV Channel 3 yang selalu mengupdate dengan tayangan berupa tontonan, berisi tuntunan meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, menemani kita di rumah, home sweet home. Mari kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan paket acara menarik lainnya, karena YTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hindu Schooling adalah bagian Wartam Institute yang menajamkan diri menyambung proses penanaman moral, etika, budi pekerti dan karakter building untuk membangun energi optimisme dan merangkai pribadi Hindu sejati. Dan High Schooling adalah kampus Hindu yang menyediakan bimbel agama Hindu, les privat agama Hindu dan kelas Inggris agama Hindu bagi putra-putri Anda dalam mengisi liburan sekolah. Kurikulum diselaraskan untuk menyambung sinergi pelajaran sekolah, pengayaan, penajaman materi dan penanaman budi pekerti, moral utama dan karakter building dari ajaran dasar, pola terapan dan pengetahuan populer Hindu zaman now
berbasis belajar sambil bermain. Diasuh guru-guru dan tutor instruktur muda berpengalaman dari alumni Universitas Hindu Indonesia dan Institut Hindu Dharma. Didukung suasana ruang belajar yang nyaman, full AC, alat peraga, kurikulum tatwa susila acara, yoga, tari, public speaking, dan kreativitas bermain anak dengan sentuhan pembimbing lebih privasi dan lebih humanis. Marilah kita umat Hindu Dharma, satukan jiwa menuju kejayaan. Marilah semua anak Hindu Dharma, naiki tangga masuki gapura Dharma. Belajar di pasraman bagaikan keluarga, asa asih asuh antar sisya dan acarya. Inilah jati diri Widya Pasrama, menanam pekerti, mengasah nurani. Agar terus muda jaya berwibawa, setia laksanakan dharma agama. Agar terus bangsa jaya berwibawa, setia menjaga dharma negara. Belajar di pasraman bagaikan keluarga, selalu laksanakan Trikaya Parisuda. Belajar bersama tiga pilar Hindu Dharma, intisari Weda tatwa susila acara. Inilah jati diri Widya Pasrama, menajamkan jiwa bagai ilalang muda. Agar terus muda jaya berwibawa, setia laksanakan dharma agama. Agar terus Jadi di tengah pandemi saat ini beberapa bisnis kita jadi terhambat ya. Coba lihat, ya banyak jadinya kita harus mendukung solusi yang menarik untuk bisnis kita. Stop, jangan dulu. Sudahkah Anda cuci tangan hari ini? Agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan imun tubuh ya. Pandemi memang wabah, hashtag di rumah saja memang jadi solusi. Tapi kerja tetap harus berarti dan menginspirasi. Cerah 5 menit. Inilah 5 menit mutiara makna untuk pencerahan jiwa. Pemirsa YTV Channel 3, apa kabar Anda? Semoga semua rahayu dalam karunia yang widih. Kali ini kita berjumpa kembali dalam program Cerah 5 Menit di Galeri Buku Gedung 3 Wartang Denpasar.
Nah, masih melanjutkan program sebelumnya, kali ini kita akan mengulas tentang guru, seperti apa pengertian dari catur guru di mata Bapak Widana, dan seperti apa juga upaya yang harus dilakukan generasi milenial atau umat Hindu untuk memberi apresiasi kepada sosok atau figur guru ini setelah pariwara yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda, weda, dan lain-lain. Kunjungi Galeri Bukuku, Pavilion Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Galeri Bukuku, Galeri Bukuku, Galeri buku kita. Nah, Piorti, Pak Widana? Iya, becek. Ya, kita langsung saja, Pak. Guru merupakan sosok yang ditiru dan digugu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak di sini, terutama dikaitkan dengan konsep guru dalam Hindu, Pak? Iya, kita tahu bahwa yang namanya guru, kalau kita bicara konsep dasar, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan instrumen gamelan, guru itu asal katanya gur. Gur itu artinya berat. Suara gur itu berat, menandakan bahwa tugas guru itu sangat berat. Tetapi di balik beratnya itu sangat mulia. Oleh sebab itu, seperti disampaikan tadi bahwa ada degradasi, ini yang perlu kita koreksi, evaluasi untuk kemudian bagaimana generasi kekinian milenial itu bisa semakin menunjukkan penghargaan terhadap guru yang sesungguhnya sosok yang memang patut dituju dan ditiru. Bahkan berani saya katakan guru itu adalah sosok penentu jalan kehidupan kita, terutama ke depan. Ya, ke depan. Lalu bagaimana upaya untuk meningkatkan penghargaan terhadap figur guru ini oleh generasi milenial, Pak? Nah, ini tantangan sebenarnya. Oh iya, kalau kita bicara konsep guru, maka kita teringat dengan ajaran catur guru. Ada 4 level guru, tingkatan guru yang kita kenal di dalam agama ini. Kita mulai dari guru swadhyaya. Itu sesungguhnya adalah maha guru, guru besarnya kita, Ida Sang Yang Widi, Tuhan Sang Pencipta segala yang ada. Turun derajat dari itu guru rupake atau guru reke. Inilah sosok guru yang membuat kita hadir, lahir di dunia ini dengan segala perawatannya, bimbingannya, sehingga kita menjadi orang sampai detik ini yang mudah-mudahan berguna. Kemudian level berikutnya guru pengajian. Ini adalah sosok guru yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, mulai dari guru PAUD sampai dosen di perguruan tinggi. Ini adalah sosok-sosok yang Bapak sebutkan tadi, penentu jalan kehidupan kita. Bisa dibayangkan, tanpa guru, apa yang akan kita kerjakan. Karena itu dari level petani, nelayan, sampai tingkatan presiden, semuanya bermula dari binaan, pelajaran, pengalaman yang diberikan guru. Dan terakhir, guru wisesa. Guru wisesa adalah sebagai pihak yang membuat segala aturan, regulasi. Sehingga kita dalam konteks agama, dalam konteks guru wisesa ini kita patuh menjalankan swadharmani negara selain swadharmani agama. Nah, itu secara singkatnya. Pak, sebagai closing statement bagaimana tanggapannya, Pak? Nah, ini yang penting. Jadi kita menyadari bahwa peran guru dalam kehidupan dan masa depan kita itu sangat penting. Tapi persoalannya kan terjadi degradasi terhadap penghormatan, penghargaan terhadap guru di era kekinian sekarang. Apalagi serba online sekarang yang membuat jarak antara guru dan siswa itu sendiri. Oleh sebab itu kita tidak menafikan bahwa penghormatan, penghargaan terhadap guru harus tetap dilakukan di segala tingkatan level guru itu, mulai dari guru swadhyaya kita harus sembah bakti, meningkatkan sadar bakti, guru pake kita taat pada apa yang disampaikan nasihat-nasihat orang tua, guru pengajian kita tertib mengikuti apa yang dibuat aturan oleh guru di sekolah, dan guru wisesa kita taat patuh pada apa yang diatur oleh pemerintah.
seperti misalnya dalam hal membayar pajak bisa, itu sebagai saudara manyu negara samping saudara manyu agama. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga program Cerah 5 Menit memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih Wartam telah membuka kanal YouTube WTV Channel 3, saluran TV Hindu milenial. Semoga tayangannya membuka mata, menangkap makna, jadi jembatan pencerahan. Saya Ida Pradamari Putra Yoga dari Gereja Tegah Tunjuk Damanan, Hindu Dharma bercahaya. Dalam kewaspadaan dewasa ini, Wartamina penting menampilkan sajian 4 sehat 5 sempurna plus. Ya kita sebut saja 4 sehat 6 sempurna. Yang paling mewakili daripada itu adalah nasi campur Bali. Komposisinya sangat lengkap ya. Jadi ya tersedia di galeri-galeri atau gerai-gerai kuliner di Nusantara. Ya biasanya unsur-unsur nasi ini ada dagingnya, kemudian ada unsur sayur, namanya juga nasi. Nah sebagai sebuah menu yang komplit ini dilengkapi dengan buah, kemudian ada makanan Nusantara, ada kerupuknya, kemudian ada susunya. Nah ini kalau dari sisi Hindu ini adalah prasadam atau kelengkapan dari upacara. Setelah diaturkan sebagai sebuah persembahan, kemudian disur atau prasadam disebut. Nah ini sate itu misalnya. Di bahan Banten kita ada sate lilit, ada sate asam atau sate tusuk, daging ayamnya atau daging babi sebagai persembahan. Demikian juga unsur internasional masuk ini ada udang. Kalau kita lihat di Upakara Hindu juga ada namanya isin pasih atau isin tukan. Kemudian tidak kalah penting juga ada telurnya nih. Jadi biasanya ada kacang saur di bagian daripada persembahan juga untuk melengkapi selera, ditambah sambal di atasnya. Nah kebetulan yang ditampilkan ini sayur urap ini, jadi bisa dia bentuknya ada yang ditumis, kemudian bisa seperti ini urap, ataupun bentuk lawar mungkin dilengkapi di situ. Ya memang lengkap, ada karbohidrat, ada lemak, protein demikian, kemudian juga vitamin dan mineral di sini, melengkapi sebuah hidangan yang lengkap. Sebenarnya ini tidak hanya untuk dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kewaspadaan yang perlu imun yang kuat, kemudian daya tahan tubuh yang lebih kuat di situ. Di samping berolahraga juga penting. Di sisi kuliner ya harus memang seperti ini. Kemudian tata hidangannya, nah ini menarik sebenarnya dari sisi art food ya, bagaimana menata sehingga ini menjadi menggugah selera atau temptation. Yang menarik di sini nantinya ini tentu akan menambah kebugaran kita untuk melaksanakan Trikaya Parisuddha. Tentu sebelum dimakan harus diawali dengan berdoa. Om Manugraha Amarta Disanjiwani Nama Swaha. Kemudian kita cicipi mas sayur barangkali, kemudian ya, ini ada sedikit daging, kemudian dicampur-campur demikian hingga kita dapatkan sadrasa di sini menjadi satu kesatuan. Nah, kita coba. Komposisi rasanya menjadi sesuatu yang menggugah selera. Misalnya sudah selesai kita makan, jangan lupa ucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah makanan ini dengan mengucapkan Om Dewa Suksema Parama Cintaya Nama. Ton pameran lukis binari, jangan lupa makan nasi campur. Becek pisang.
wastra Nusantara, keragaman etnik dan warna adalah kekayaan. Dana nyaman benang bineka adalah tunggal ikanya temali toleransi. Sementara warna-warni adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan. Atas nama Satyam Siwam Sundaram. Saya Diah Parisya untuk YTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Anda sedang bersama YTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Inilah Manik Kata-Kata, Intisari Mutiara Kata. Pemirsa, Anda masih bersama YTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi One Day One Sloka. Nasihat filsafati abadi Krishna pada Arjuna sesaat sebelum perang Bratayuda di Tegal Kurusetra. Demikian tadi One Day One Sloka, sebuah nasihat filsafati abadi dari Krishna kepada Arjuna, muridnya. Lantas bagaimana jika kerinduan seorang pemuja ilahi, pemilik kehidupan ini? Kita dengarkan sundari nada, makna di balik nada, purnama pulanglah.
Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada barusan menjadi sajian pamungkas kebersamaan kita. Semoga bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru YTV Channel 3, saya Diah Parisya. Saya Mia Gandewa. Dari Rumah Hindu Dharma mohon pamit undur diri. Maaf jika Anda tak berkenan, terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton YTV Channel 3 saja, Andalah pahlawan Dharma. Karena telah membentangkan jembatan pencerahan ke seluruh hati umat Hindu Dharma. Tetap di rumah, tetap berkarya dan menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap united. Karena Kriana is our lifestyle. Keep smiling, keep healthy. See you later. Have a nice day. Sudahkah Anda mencuci tangan hari ini? Demi menjaga kesehatan kita sebelum makan, minum, dan belakangan ini sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Inilah salah satu cara untuk ikut bergabung mencegah virus, kuman, dan bakteri agar tidak menginfeksi tubuh kita. Mencuci tangan dengan air mengalir sangatlah sederhana. Bahkan ada lagu yang mengiringinya sebagai tahapan menjaga kebersihan tangan. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol bergelangan. Selanjutnya kita bilas ke air mengalir. Dan yang terakhir jangan lupa pakai tisu. Nah, kita terakhir tutup kerannya juga harus pakai tisu karena tangan kita udah bersih. Mari menjaga kesehatan untuk Indonesia unggul.